Jemaat Every Nation Surabaya, pada pagi hari ini kita masuk ke hari yang keempat doa, puasa, dan konsekrasi yang kita lakukan bersama-sama sebagai jemaat Every Nation yang berada bukan hanya di Surabaya, bukan hanya yang ada di Indonesia, tapi secara global kita melakukan hal ini bersama-sama. Dan kita setiap hari belajar satu atribut atau sifat dari Allah. Dan hari ini kita akan belajar tentang Allah itu adil. Nah saudara, kalau kita berpikir tentang keadilan Tuhan, kadang kita berpikir kalau Tuhan itu adil, mengapa kok sepertinya orang yang hidupnya serampangan, sembarangan, kelihatannya banyak di antara mereka yang hidupnya lebih enak daripada orang percaya. Ada orang yang berlaku semena-mena dan kita melihat hidupnya sepertinya sangat diberkati. Hidupnya menyenangkan, saudara. Bahkan ada waktu di mana sebagai orang percaya kita berpikir, kenapa ya hidup saya kok tidak seperti itu? Saudara bukan orang yang pertama yang berpikir seperti itu. Pemazmur Daud menuliskan di Mazmur 73. Dan dia mengatakan hal yang kira-kira sama. Dia mengamati bahwa banyak orang yang hidupnya jauh dari Tuhan, ngawur, tetapi hidupnya itu sepertinya tidak pernah kena tulah, tidak pernah mengalami masa sulit. Tetapi di Mazmur itu dia mengatakan, sampai aku melihat kepada kesudahan mereka. Kadang kita hanya melihat dari satu potong, atau kita melihat hanya satu sisi kehidupan dan kita mengambil kesimpulan kalau Allah itu kurang adil. Sebagai orang percaya kadang kita tidak berani mengatakan Allah itu tidak adil, tapi kok rasanya kurang adil. Orang yang lain kok hidupnya lebih enak dari hidup saya. Dan mungkin saudara punya pengalaman pribadi yang saudara kalau hanya lihat dari sisi saudara, dengan hikmat saudara, saudara sampai kepada keputusan bahwa Allah itu kurang adil. Saya ingin mengajak saudara untuk mulai dengan membaca apa yang dituliskan oleh Musa di Ulangan pasal yang ke-32 dan mulai dari ayat yang ketiga. Saudara, Ulangan 32 dibuka dengan judul Nyanyian Musa. Dan kembali saudara, seringkali Musa mengajarkan ketetapan-ketetapan Tuhan kepada bangsa Israel lewat nyanyian. Karena memang nyanyian itu mudah untuk diingat, ya. Setiap saudara biasa untuk menghafal lirik dari sebuah lagu tanpa upaya yang sangat keras dibandingkan saudara menghafal hal-hal yang lain, ya. Jadi rupanya Musa mengarang sebuah lagu yang isinya tentang atribut Tuhan. Dan hari ini kita akan melihat satu aspek, yaitu keadilannya. Ulangan 32 ayat yang ketiga. Sebab nama Tuhan akan kuserukan, berilah hormat kepada Allah kita. Gunung batu yang pekerjaannya sempurna, karena segala jalannya adil. Allah yang setia dengan tiada kecurangan, adil dan benar Dia. Saudara, Allah kita ini tidak curang. Allah kita ini nggak bisa disuap, saudara. Semua jalannya adil. Dan bukan hanya adil, tapi Dia benar, righteous. Artinya Dia melakukan keadilannya dengan cara yang lurus. Dan saudara, kita sebagai manusia bisa ingin berlaku adil, tetapi karena keterbatasan kita, maka kita bisa mengambil keputusan yang salah, keputusan yang kurang lurus, sekalipun ada keinginan untuk adil. Tapi Allah tidak seperti itu. Saudara, saya punya kesempatan satu kali untuk bersama dengan beberapa orang untuk makan malam bersama dengan seorang hakim agung, saudara. Dia sudah tidak lagi menjabat sebagai hakim agung. Beliau ini sudah pensiun, tetapi beliau ini pada waktu menjabat sebagai hakim agung
punya banyak terobosan-terobosan di dalam hukum di bangsa ini, ya. Dan kemudian dia sempat bercerita tentang kasus-kasus yang diputuskan di Mahkamah Agung, di mana beliau ini punya pengaruh yang besar sehingga keputusan itu akhirnya dijalankan, ya. Keputusan beliau ini cenderung untuk sangat keras terhadap kejahatan-kejahatan tertentu. Bahkan beliau tidak segan-segan memberikan keputusan untuk orang yang bersalah ini dihukum mati. Beliau ini orang percaya, anak Tuhan, sungguh-sungguh saudara. Dan pada waktu saya berbincang dengan beliau, awalnya saya merasa saya tidak sependapat dengan apa yang beliau lakukan, ya. Naluri kemanusiaan saya merasa, aduh, apa enggak terlalu keras ya? Apa enggak terlalu berat hukumannya? Diberikan hukuman mati. Setelah beliau menerangkan sisi yang saya tidak lihat sebelumnya, akhirnya saya cenderung untuk setuju. Saudara sekalian, Tuhan kita ini bukan hanya adil, tapi Dia berhikmat. Dan kadang karena kita tidak mengerti hikmat Tuhan, kita berpikir keputusan Tuhan itu tidak adil, berat sebelah. Saudara, kita tidak sepenuhnya mengerti hikmat Tuhan, kita tidak sepenuhnya mengerti cara Tuhan, tetapi satu perkara yang Tuhan ingin kita mempercayai Dia adalah mempercayai bukan hanya Allah yang kita sembah itu adil, tapi Dia penuh dengan hikmat. Dia itu Allah yang benar. Dan keadilan, hikmat Tuhan disatukan juga bersama dengan kasih-Nya lewat apa yang kita lihat dengan pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Saya ingin membacakan 2 ayat di kitab Roma, di ayat Fatsal yang ketiga, ayat yang ke-25. Dikatakan Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman di dalam darah-Nya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena Ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini, supaya nyata bahwa Ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Saudara, bisa enggak dengan kemahakuasaannya Tuhan, maka Tuhan menghapuskan dosa saudara dan saya? Dia katakan, oke, sekalipun kau berdosa, kau melakukan banyak pelanggaran, tapi aku hapus semuanya itu. Dengan kemahakuasaannya Dia bisa lakukan itu, tetapi itu menjadikannya menjadi Allah yang tidak adil. Saudara, kalau saudara melihat ada di televisi seorang yang tertangkap dan dia melakukan kejahatan yang keji, dia adalah seorang serial killer, seorang yang melakukan pembunuhan, dan itu dia lakukan berulang-ulang, dan korbannya yang banyak dia lakukan pembunuhan itu adalah wanita dan anak-anak. Pada waktu kita mendengarnya, kita langsung mengatakan orang ini harus dihukum seberat-beratnya. Dari mana saudara punya sense keadilan itu? Apakah karena saudara belajar hukum? Apakah saudara belajar sehingga saudara tahu jenis kejahatan yang seperti itu harus dihukum seberat-beratnya? Bukan saudara, karena Tuhan taruh di dalam kehidupan kita sense di mana kita merasa keadilan harus dijalankan. Dia harus dihukum. Saudara, bagaimana kalau tiba-tiba Bapak Presiden kita yang punya kuasa untuk memberikan pengampunan, grasi kepada orang ini, ya, dari hukuman mati, kemudian diturunkan jadi hukuman 20 tahun penjara, kemudian dia turunkan lagi 5 tahun penjara, akhirnya bebas saudara, dan cuman mendekam di penjara 6 bulan. Kira-kira apa yang ada dalam benak saudara? Sekalipun Bapak Presiden kita punya hak, kita berpikir Bapak Presiden kita gak adil.
Dia menggunakan kekuasaannya untuk melakukan ketidakadilan. Saudara, Allah kita bukan hanya berkuasa, tapi Allah kita adil. Ya, itu sebabnya setiap dosa, setiap pelanggaran harus dihukum, saudara. Dan untuk itu, Roma 3 memberitahukan kepada kita, karena Dia adil, Dia tidak bisa membiarkan dosa-dosa pelanggaran itu tanpa penghukuman. Dan karena keadilannya, Dia harus menghukum setiap dosa dan pelanggaran kita. Dan itu yang Dia timpakan di atas kayu salib. Di sana murka Allah bertemu dengan keadilan dan kasih Allah. Apakah Allah murka, saudara? Ya, Allah murka. Sama seperti pada waktu kita mendengar ada seorang penjahat yang melakukan pembunuhan terhadap anak kecil, ada murka. Kalau saudara nggak murka, bukan berarti saudara udah menjadi orang Kristen yang baik. Ada yang salah mungkin dalam kehidupan saudara. Karena kita diciptakan segambar dengan Tuhan. Jadi kita merasa orang model begitu harus dihukum. Tetapi karena kasih-Nya yang begitu besar dan keadilannya yang tidak tergoyahkan, maka Allah dalam murkanya menghukum setiap pelanggaran atas dosa, tetapi Dia menghukumnya di atas kayu salib. Dan Tuhan Yesus menjadi tempat, menjadi objek di mana Allah menyatakan keadilannya, menyatakan murkanya, tetapi juga menyatakan kasih-Nya yang begitu dalam, begitu besar kepada kita. Tanpa kita melihat keadilan Tuhan dan kita hanya melihat kasih Tuhan, maka kasih itu jadi seperti romantisme. Oh, Tuhan sayang sama aku, sama seperti aku sayang sama kekasihku. No. Kasih Tuhan jauh lebih daripada saudara mengasihi orang lain. Kasih Tuhan adalah kasih yang dinyatakannya lewat pengorbanan yang begitu besar. Dia berkorban menanggung hukuman saudara dan saya. Kita adalah penjahat yang patut untuk menerima hukuman mati. Tetapi hukuman mati itu ditimpakan kepada Kristus. Sehingga saudara dan saya dibenarkan bagi kita yang mempercayai apa yang Dia lakukan. Saudara, di dalam hukum tidak ada yang namanya double punishment. Kalau seorang sudah dihukum, maka dia tidak boleh dihukum untuk pelanggaran yang sama 2 kali. Kalau Tuhan Yesus sudah dihukum, menanggung hukuman untuk saudara dan saya, itu sebabnya kita dibebaskan dari penghukuman kekal. Tidak ada penghukuman lagi bagi saudara dan saya yang percaya di dalam Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur, kami mengenal Allah yang adil. Allah yang memberikan penghukuman pada waktu pelanggaran dilakukan. Tuhan, Engkau tidak membiarkan orang-orang yang berdosa melakukan pelanggaran tanpa ada keadilan. Tapi kami mengucap syukur Tuhan, di dalam murka Engkau tidak menimpakannya kepada kami, tapi Engkau menimpakannya kepada Kristus. Karena begitu besar kasih-Mu kepada kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam masa-masa sulit, biar kami diingatkan, kalau Engkau tidak menyayangkan anak-Mu untuk mati buat kami, bagaimana mungkin Engkau tidak memberikan segala perkara bersama-sama dengan Dia. Terima kasih Tuhan untuk hari ini di mana kami boleh masuk di hari yang keempat, doa, puasa dan konsekrasi. Tuhan, Engkau sendiri yang menuntun kami melewati hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.
Tuhan Yesus memberkati setiap kita.